Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Nah, kira-kira lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Mungkin beberapa hari ke belakang lagi sibuk apa? Lagi sibuk mikirin karir. Lagi sibuk mikirin karir? Oke, terus selain sibuk mikirin karir, mungkin lagi sibuk ngapain lagi Alya? Sibuk mikirin hidup. Oke, sibuk mikirin karir, mikirin hidup gitu ya. Coba kalau boleh bertanya nih, saya kenapa sampai dipikirin gitu? Karena jadi pikiran. Jadi pikiran gitu ya. Oke, berarti kayak punya kecemasan gitu kan. Nah, oke, sebelumnya mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nora Priliani. Saya masih menjadi mahasiswa semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Alina Nurbayanti. Ya. Bersekolah di Mancing, Kota Tasikmalaya. Oke. Nah, agar kita konselingnya lebih nyaman, kira-kira nih Alia mau dipanggil apa? Mau Alia atau kayak punya panggilan khusus gitu? Alia aja. Oke, dipanggil nama aja ya. Nah, oke. Sebelumnya mungkin di sini saya izin mengambil catatannya, serta izin bikin video sebagai bukti bahwasanya saya dan Alia sudah melakukan sesi konseling. Nah, apa diperbolehkan? Boleh. Nah, apabila mungkin nanti jika wajahnya tidak boleh ada, nanti saya bisa dihibur ya, kayak gitu. Nah, oke. Lalu mungkin di sini saya akan melakukan kontak sesi konseling terlebih dahulu. Nah, di sesi awal yang pertama ini saya akan menguraikan mengenai sesi konseling ini kita akan melakukannya selama 4 sesi, dan untuk 3 sesinya mungkin nanti kita bisa bicarakan kembali untuk waktunya kapan. Dan untuk sesi pertama ini kita akan melakukannya hari ini. Lalu mungkin untuk sesi yang pertama ini kita akan melakukan sesinya itu selama 35 menit ke depannya. Untuk waktunya selama 35 menit ke depan. Nah, sebelumnya mungkin apakah, kalau boleh saya bertanya, apakah Alia sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah. Kira-kira sudah itu sama siapa waktu konseling? Sama Pak Rede Daud. Sama Peredo siapa guru BK? Oke. Pak Rede Daud berarti sudah pernah ya melakukan sesi konseling. Nah, kalau boleh saya bertanya, kira-kira sesi konseling yang dilakukan sama Pak Rede Daud bagaimana? Konseling kenyamanan di sekolah. Kenyamanan di sekolah. Terus apa lagi? Karir gitu. Nah, ketika melakukan sesi konseling bersama Pak Rede Daud, perkembangannya gimana? Ada perkembangan atau belum terlihat jelas gitu? Belum terlihat jelas. Belum terlihat jelas ya. Oke. Nah, oke. Karena mungkin di sini Alia sudah mengetahui kayak udah tahu nih sesi konseling itu apa, berarti kan di sini saya tidak perlu menjelaskan mungkin ya. Nah, namun mungkin di sini saya akan menjelaskan kembali untuk beberapa asas yang memang harus perlu saya sampaikan di sesi konseling kali ini. Nah, untuk sesi konseling kali ini itu kan Alia sudah mengetahui ya kayak sesi konselingnya itu apa. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan mengenai asas. Nah, dalam sesi konseling itu ada beberapa asas yang memang ada dalam konseling tersebut. Nah, di sini mungkin saya hanya akan menyebutkannya 3, yaitu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, yang dimana untuk asas kesukarelaan ini tuh Alia datang ke sesi konseling kali ini tuh sukarela tanpa paksaan dari siapapun gitu ya. Jadi datang ke sesi konseling kali ini tuh dengan sukarela. Nah, lalu untuk yang keduanya itu ada asas kerahasiaan. Nah, yang dimana untuk asas kerahasiaan ini, Alia itu jangan khawatir bahwasannya ketika Alia menceritakan permasalahan Alia kepada saya mengenai permasalahan yang Alia rasakan atau mungkin yang memang mengganggu Alia akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, tidak akan saya sebarluaskan, dengan catatan mungkin ketika Alia membolehkan atau memperbolehkan saya menceritakannya kepada siapapun, saya akan menceritakannya dengan catatan diperbolehkan oleh Alia gitu. Namun jika tidak diperbolehkan, saya akan menjaga rahasia tersebut kayak gitu. Lalu yang tadinya itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana untuk asas terakhir ini itu adalah
asas keterbukaan yang dimana Alia ini harus terbuka kepada saya gitu ya mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang Alia ceritakan atau Alia rasakan saat ini. Jadi harus diceritakan dengan seterbuka mungkin gitu. Dapat dimengerti? Oke. Nah, kira-kira sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Oke, enggak ya. Oke, berarti sudah siap melakukan sesi konseling ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau sudah siap, mungkin di sini saya akan langsung menanyakan gitu ya. Nah, lalu apa nih yang membuat Alia datang ke sesi konseling kali ini bersama saya? Karena ingin Mengetahui apa lebih jelas? Mengetahui kayak apakah Alia ingin mengetahui mengenai permasalahan apa? Coba kira-kira memang permasalahan yang sedang Alia rasakan minggu-minggu ini apa? Hidup. Terus apa lagi? Karir. Oke, karir. Berarti kalau boleh saya bertanya, apakah permasalahannya mengenai karir atau kecemasan di masa depan? Oke, kecemasan di masa depan. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira kecemasan seperti apa yang Alia rasakan gitu? Kayak kecemasan kayak gimana gitu? Kecemasan, Apakah seperti ragu-ragu ragu-ragu terwujud. tidak terwujud? Kira-kira seperti apa ragu-ragu tidak terwujudnya? Kayak misal seperti ini, kayak takut ketika Alia sudah lulus, takut bingung memilih jurusan. Ketika Alia nanti kelas 12 kan harus memilih jurusan kan, harus dilanjutkan kemana. Mungkin ada beberapa orang juga yang memang bingungnya itu antara kerja dan antara kuliah. Namun ketika kita sudah fokus pada oh iya saya ingin kuliah gitu ya, Alia ingin kuliah, tapi ketika sudah mengetahui ingin kuliah tapi bingung nih ingin jurusan apa gitu, terus juga suka bingung nih ingin masuk jurusan apa, terus cita-citanya apa, pasti bingung di sana. Oke. Lalu yang memang menjadi kecemasan yang Alia rasakan mana, kayak kecemasan di masa depannya itu emang Alia kayak punya keinginan seperti apa di masa depan? Keinginan kerja tapi kuliah. Ingin kerja tapi sambil kuliah kayak gitu. Kalau boleh tahu kerjanya Alia ingin kerja di mana? Di bank. Ingin kerja di bank. Oke, tapi sudah tahu nggak kuliahnya mungkin sebelum kerja kan harus perlu yang diutamakan mungkin di sini harus kuliah dulu kan ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira nih apakah Alia sudah punya gambaran mengenai kayak Alia itu ingin kuliah di mana sama jurusan apa kayak gitu? Di UI. Di UI. Oke, di Universitas Indonesia. Kira-kira mau masuk jurusan apa? Akuntansi. Oke, bagus sekali. Berarti kayak udah ada gambaran ya, kayak mengenai mungkin masa depannya udah, oh iya, saya itu ingin kuliah di UI, ingin sambil bekerja juga. Terus ketika lulus mungkin nanti ingin kerja di bank dengan lulusan yang memang akan dibangun dari sekarang gitu kan, akan menjadi lulusan akuntansi kayak gitu. Lalu mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, dari permasalahan yang memang sedang Alia rasakan ini, mungkin Alia itu kayak sedang cemas atau kayak sedang bingung akan masa depan, yang dimana mungkin tadi kan Alia menyebutkan ya kayak ingin kerja sambil kuliah gitu. Lalu memang yang menjadi poin utamanya di sini saya akan bertanya apakah kayak kecemasan bisa masuk UI-nya atau enggak kayak gitu. Oke. Lalu setelah itu kayak bisa masuk UI atau enggak. Terus permasalahan yang keduanya apakah kayak bingung antara apa ya, kalau boleh lebih ke kan yang pertama itu ada permasalahan tuh kayak bingung antara apakah saya itu akan masuk di UI atau enggak gitu kan. Nah, otomatis kan ketika memiliki pertanyaan seperti itu kita harus memiliki opsi lain kan. Nah, ketika kan kita Alia ingin kuliah di UI nih mengenai jurusan akuntansi, tapi kan kita tidak boleh hanya terfokus pada satu univ kan, harus punya pilihan univ lain. Misalnya kan ketika kita tidak bisa dipilih di negeri atau di tempat yang jauh, kita kan bisa milih, misalnya kan kita di dekat Tasik itu ada Unsil nih.
Nanti bisa dijadikan pilihan yang keduanya itu unsil dengan jurusan yang sama atau mungkin jurusan yang bisa menampung hal tersebut seperti di manajemennya kayak gitu. Nah, lalu mungkin yang memang menjadi permasalahan itu kayak cemas apakah bisa kerja sambil kuliah atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh saya bertanya mungkin di sini tuh ada dua permasalahan ya mengenai bisa diterima di UI atau enggak, sama mungkin apakah saya bisa bekerja sambil berkuliah kayak gitu. Oke, di antara kedua itu mungkin yang akan dibahas terlebih dahulu yang akan dibahas saat ini. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Oke, yang pertama terlebih dahulu ya, berarti yang memang menjadi kecemasan kamu itu ketika Alia itu kayak apakah saya bisa keterima di UI atau enggak mungkin ya. Yang memang di sini fokusnya pada persiapan apa saja mungkin ya yang memang dapat menjadi fondasi atau menjadi kekuatan Alia agar Alia ini bisa keterima di UI kayak gitu. Oke. Berarti memang yang menjadi kecemasan atau yang menjadi kebingungan Alia pada saat ini itu adalah ketika itu memikirkan tentang perkuliahan kayak gitu. Oke. Nah, lalu tujuan dalam sesi konseling kali ini tuh Alia ingin bagaimana? Ingin menceritakan kesaksian. Oke, ingin menceritakan keluh kesah yang dirasakan. Itu udah paling utama ya. Ingin menceritakan keluh kesah. Terus selain itu yang menjadi goal setting dalam sesi konseling kali ini tuh apakah ingin mempunyai keinginan kayak keinginan udah tahu nih saya tuh kayak kuliah itu harus yang dipersiapkan itu apa kayak gitu biar bisa keterima di UI. Oke, berarti memang yang pertamanya itu tujuan dalam sesi konseling kali ini itu Alia itu ingin memang ingin menceritakan keluh kesah yang memang sedang Alia rasakan saat ini gitu, yang mengganggu Alia akhir-akhir ini. Lalu yang keduanya itu Alia itu ingin mempunyai arahan mengenai sesi di konseling itu. Alia itu ingin mempunyai kayak arahan untuk kuliah gitu ya, untuk karir di masa depan. Di sini saya ingin bertanya mengenai skala gitu ya. Nah, di sini tuh ada skala 0 dari 0 sampai 10. Nah, yang dimana mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai skala. Nah, yang dimana kan di skala 0 itu adalah skala yang memang yaitu merasa bingung gitu kan, sangat bingung sekali gitu, sangat cemas sekali. Lalu di angka 10 itu Alia itu kayak skala yang memang menggambarkan Alia itu sudah tidak bingung dan tidak cemas lagi gitu. Nah, kalau boleh saya bertanya, kira-kira Alia ini sekarang sedang berada di skala berapa? Skala 5. Sekarang berada di skala 5. Oke. Nah, lalu dalam sesi konseling kali ini nih, yang menjadi tujuan utama Alia dalam skala ini tuh ingin menaikkannya ke skala berapa? Skala 10. Ke skala 10. Oke, kalau misalnya boleh saya bertanya nih, kan tujuan ini Alia itu ingin menaikkannya ke skala 10. Lalu kan sekarang itu ada di 5, berarti kan ada berapa langkah? Ada 5 langkah mungkin ya untuk menaikkannya kita ke skala 10 dalam sesi konseling kali ini. Lalu kenapa nih Alia bisa memilih ingin ke skala 10? Karena saya tidak bingung lagi. Oke, jadi karena memang skala 10 itu skala yang memang dapat menggambarkan bahwasanya Alia itu sudah nggak bingung lagi kayak gitu. Oke. Oke. Nah, di sini kan ada skema gitu ya. Nah, di sini saya akan membantu Alia untuk membuat skema kognitif tersebut. Oke, di sini kan di sini pasti kita akan ada situasi, poin utamanya situasi, pikiran, perasaan, dan tindak. Nah, di sini saya akan membantu Alia untuk membuat skema tersebut kayak gitu.
Kira-kira nih kan tadi permasalahan yang Alia rasakan itu, Alia itu kayak bingung dalam hal masa depannya, bingung akan perkuliahan kayak gitu. Mungkin nanti ketika nanti Alia setelah lulus kan bingung harus eh, berkuliah bagaimana, mungkin dan seperti apa. Nah di sini saya akan membantu Alia untuk mengonsepkan skema yang memang sedang Alia rasakan. Nah ketika kita mulai dalam situasi, ketika Alia memiliki pikiran kayak cemas, bingung, pada saat itu situasinya itu ketika di mana? Ketika dia cemas. Ketika di, bukan cemas maksudnya tuh kayak ketika Alia memiliki kayak ada pikiran cemas, ada pikiran bingung, Alia itu kayak sedang, situasinya itu sedang di mana? Apakah sedang di luar, di rumah? Sedang di rumah. Oke. Kira-kira kalau boleh bertanya, kayak di rumah itu Alia lagi ngapain? Lagi bingung, yang dipikirin itu kayak gimana? Lagi lamun. Lagi melamun. Lagi melamun. Kalau boleh saya bertanya, kayak melamunnya lagi mikirin apa? Mikirin karir. Mikirin karir, mikirin masa depan gitu ya? Karir, masa depan. Oke, ketika nih Alia berada di situasi lagi di rumah, lagi ngelamun mikirin masa depan dan karir, nah berarti yang menjadi pikirannya itu kayak mikirin masa depan kan? Oke, pikirannya itu masa depan. Terus ketika Alia mikirin masa depan, terus bingung gitu kan, perasaan yang Alia rasakan gimana? Apakah cemas, apakah kayak khawatir atau gimana? Khawatir. Khawatir. Oke, nah ketika nih Alia sudah situasi Alia itu kan tadi sedang di rumah, sedang kayak melamun, kayak gitu terus pikirannya memang ada dalam pikiran saat itu Alia itu kayak sedang mikirin masa depan gitu kan. Lalu pikiran yang perasaan yang sedang Alia rasakan tuh kayak cemas, khawatir ya. Cemas, khawatir. Nah, lalu tindakan yang Alia lakukan gimana? Apakah pergi bermain, apakah melamun atau bagaimana? Main HP. Main HP ya. Jadi diarahin ke main HP. Selain itu mungkin tindakan yang Alia rasakan, yang Alia lakukan apa selain main HP? Masak. Masak. Oke. Nah di sini sudah kebangun ya, sudah terbentuk mengenai skema yang memang Alia rasakan. Nah di sini saya akan membacakan terlebih dahulu situasi yang memang sedang Alia rasakan itu. Alia itu sedang berada di rumah sedang melamun. Nah lalu pikirannya ada dalam pikiran Alia itu sedang mikirin hal akan masa depan gitu kan. Lalu setelah pikiran akan hal masa depan yang memang menjadi perasaan Alia itu masih cemas dan khawatir. Nah lalu ketika cemas dan khawatir itu ada, tindakan yang memang Alia lakukan itu kayak main HP atau masak untuk meluapkan masalah tersebut atau untuk mungkin menghilangkan permasalahan tersebut gitu ya. Oke. Nah ketika mungkinnya Alia memiliki kayak kekhawatiran yang tinggi, cemas yang berlebihan, terus kayak mikirin terus akan hal masa depan kan kayak gimana gitu kan. Lalu nih kalau boleh saya bertanya di sini, apakah Alia nyaman nggak dengan skema tersebut? Kayak dengan keadaan Alia saat ini? Tidak. Berarti jelas tidak ya. Jadi Alia itu memang sangat tidak merasa nyaman akan hal ini. Nah kira-kira Alia akan mempertahankan skema yang dibangun tadi atau akan berubahnya? Mempertahankan. Kenapa? Berusaha mempertahankan. Kenapa ingin berusaha mempertahankan? Barusan kan katanya tidak nyaman. Tapi kenapa dipertahankan? Atau mungkin ingin berubahnya? Ingin berubahnya berarti enggak jadi untuk mempertahankan. Oke. Tidak mempertahankan. Oke, berarti memang Alia itu sangat tidak merasa nyaman dan memang Alia itu tidak ingin mempertahankannya dan ingin merubahnya seperti itu. Oke. Lalu kira-kira nih menurut kamu yang memang perlu dirubah dulu nih dari keempat tadi barusan,
kan ada situasi, pikiran, perasaan, terus tindakan. Nah, di antara keempat ini yang memang yang perlu diubah terlebih dahulu untuk Alia berubah agar tidak kepikiran lagi, dimulai dari mana? Dari Yang keempat itu dari pikiran, situasi, tindakan, sama perasaan yang memang mesti Alia rubah. Yang mana dulu? Kan yang pertama itu ada perasaan, situasi, pikiran, perasaan, tindakan. Nah, di antara keempat ini yang akan Alia rubah terlebih dahulu yang mana? kira Oke. Kenapa nih Alia lebih memilih untuk merubah dari pikiran terlebih dahulu? karena mengganggu Oke. pikiran. Karena memang nih yang menjadi alasan Alia kenapa nih Alia ini perlu merubah pikiran terlebih dahulu itu karena memang hal yang pertama mengganggu Alia itu pikiran gitu ya. Karena memang setelah nih Alia misal sudah merubah pikiran negatif menjadi positif kan, nanti tindakan, perasaan juga akan berpengaruh gitu ya. Oke, betul sekali. Karena memang ya ketika memang kita sudah memiliki keinginan untuk berubah, pasti kan ingin dirubahnya terlebih dahulu itu dari pikiran. Yang dimana pikiran tersebut itu mempengaruhi tindakan, mempengaruhi perasaan, terus juga mempengaruhi kayak situasi yang memang sedang dirasakan gitu kan. Oke, bagus sekali. Berarti yang memang menjadi tolak ukur dalam self confidence itu, yaitu akan merubah terlebih dahulu itu dari pikiran. Berarti Alia akan berusaha untuk tidak memikirkan hal yang negatif. Berarti kan akan memikirkan hal yang positif kan. Oke. Nah, lalu nih di sini kan tadi sudah dibangun ya skema negatifnya, skema yang tadi yang mengganggu Alia barusan. Nah, kira-kira di sini saya akan membantu Alia untuk mengganti skema negatif tersebut ke skema yang baik gitu ya, skema positif kayak. Oke, di sini ada seperti barusan ya, situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke nih, dalam situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, kira-kira nih situasinya kan pasti sama ya, ketika Alia sedang di rumah, sedang melamun situasinya itu. Nah, pikiran yang ada pada saat Alia itu bagaimana? Kan tadi itu skema yang dibuat Alia yang tidak baik itu, pikirannya itu kan kayak mikirin akan bingung akan hal masa depan kan. Nah, lalu ketika Alia ingin merubahnya, pikirannya itu ingin menjadi seperti apa? Kayak tidak khawatir akan hal masa depan atau bagaimana? Tidak khawatir. Tidak khawatir atau mungkin tidak memikirkan masa depan ya. Enjoy gitu kan. Nah, lalu ketika situasi sudah ada, pikiran sudah ada, lalu perasaan Alia bagaimana? Ketika Alia ingin merubahnya dari negatif kan tadi barusan khawatir dan tidak khawatir. Berarti kan perasaan Alia saat ini bagaimana? Ketika Alia sudah punya perasaan kayak tidak mikiran masa depan nih, berarti kan perasaan Alia bagaimana? Tidak khawatir lagi kan? Tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi. Nah, berarti kan tindakan yang Alia lakukan bagaimana? Ketika Alia sudah situasinya sedang di rumah, sedang melamun, terus pikiran yang Alia saat itu kayak tidak ingin memikirkan masa depan lagi gitu kan, ingin merasa enjoy aja dengan masa-masa saat ini. Lalu perasaannya memang Alia rasakan itu kan kayak Alia itu tidak cemas lagi gitu kan. Ketika Alia enjoy dengan masa saat ini, Alia itu kan tidak akan cemas, tidak akan khawatir. Lalu tindakan yang Alia lakukan bagaimana? Pasti kan tidak akan mengalihkannya ke hal sesuatu kan, tidak akan main HP, terus tidak akan masak kan gitu. Jadi memang tidak akan menjadi pelarian, tidak akan mencari pelarian ke hal tersebut gitu kan. Oke, berarti tindakannya itu akan dihadapi gitu kan.
akan dihadapi, tidak akan mengalihkannya ke main HP itu kan. Oke, sudah terbangun nih mengenai situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan di sini saya akan membacakan mengenai situasi yang memang nanti akan ayah bangun setiap ayah kepikiran pada situasi yang dimana mengganggu ayah. Nah, situasinya itu adalah ketika ayah di rumah. Lalu pikiran yang ayah lakukan itu kayak tidak memikirkan hal masa depan, jadi ingin enjoy dengan masa saat ini gitu kan. Lalu perasaan yang memang ayah rasakan itu kayak tidak cemas akan masa depan gitu kan, jadi enjoy. Lalu tindakan yang memang ayah lakukan itu ayah itu tidak akan main HP gitu kan, tidak akan mungkin mengalihkannya ke hal-hal yang sesuatu yang merugikan itu kan. Oke, nah di sini karena memang sudah terbangun mengenai situasinya. Oke. Nah di sini mungkin ada skala lagi ya, yang dimana kan tadi sudah ditanyakan mengenai skala itu kan berada di 5. Nah kira-kira nih setelah dibangun mengenai skema yang baik dan tidak baik, kira-kira ayah ini jika dikasih skala lagi dari 0 sampai 10 nih, seperti barusan 0 itu adalah skala ayah itu merasa bingung, dan 10 itu ayah itu kayak sudah merasa tidak bingung lagi, sudah tidak cemas lagi, sudah tidak khawatir lagi. Kira-kira saat ini nih ketika sudah dibangun skema, ayah sedang berada di skala berapa? Skala 6. Oke. Lalu ayah kenapa nih bisa kan tadi barusan itu kan di pertama itu kan ayah itu berada di skala 5 kan. Nah, lalu kan saya di sini bertanya kembali, ayah itu berada di skala 6. Nah, lalu apa nih yang membuat ayah mampu untuk naik satu langkah? Karena udah ada arahan. Karena udah ada arahan gitu. Jadi karena maksudnya itu mungkin lebih ke sudah ada arahan yang memang dapat membantu ayah untuk mengarahkan diri ayah ke depannya gitu kan. Karena memang kemarin kan ayah itu berusaha sendiri gitu kan. Jadi bingung mikirin masa depannya itu sendiri. Terus bingung juga cerita ke siapa gitu kan. Tapi ketika sudah berhadapan dengan saya, ayah sudah, yang pertama mungkin sudah dapat bercerita mengenai keluh kesah yang ayah rasakan. Terus yang keduanya juga mungkin ayah jadi memiliki arahan kayak, oh iya saya itu harus bagaimana terlebih dahulu nih ketika saya memiliki kekhawatiran atau kecemasan gitu kan. Oke, berada di 6 berarti sudah naik ke langkah mungkin ya. Nah kira-kira nih di sini saya mungkin izin untuk meringkas atau izin untuk menyimpulkan permasalahan yang sedang ayah rasakan terlebih dahulu ya. Nah dari yang kita obrolkan dari awal sampai saat ini, ayah itu yang memang menjadi atau mengganggu ayah akhir-akhir itu kan ayah itu kayak merasa bingung, khawatir, terus kayak merasa pikirannya itu keganggu banget gitu kan. Karena memang yang menjadi pengganggunya itu apa? Yang menjadi pengganggunya itu kayak ayah itu kan khawatir akan masa depannya, dimana ayah itu khawatir apakah saya bisa masuk univ impian saya atau enggak, apakah saya bisa masuk jurusan yang ingin saya impikan atau enggak, ingin dituju atau enggak gitu. Terus apakah saya dapat mencapai pekerjaan yang memang saya ingin juga atau enggak gitu kan, seperti itu. Lalu yang memang membuat permasalahan tersebut itu yang memang pada akhirnya membuat ayah ini kayak khawatir akan masa depan, bingung akan masa depan, terus kayak cemas akan masa depan gitu kan. Terus juga yang menjadi kan ayah itu kayak banyak pikiran gitu, jadi bingung juga untuk cerita kepada siapa. Nah karena memang nih pada saat ini sudah terbangun nih mengenai skema yang tidak baik menjadi skema yang baik nih. Nah tadi kan sudah dibangun kan skema yang tidak baiknya itu, ayah itu situasinya itu sedang melamun di rumah yang tidak baik nih. Situasinya itu sedang di rumah, terus pikirannya itu sedang mikirin masa depan gitu kan. Terus perasaan yang memang ayah rasakan tuh kayak khawatir, terus cemas, terus tindakannya ayah lakukan kan main HP. Terus tadi sudah dirubah ke skema yang lebih baik, positif, yang dimana situasinya itu sama, lalu perasaannya itu tidak ingin mikirin masa depan, kayak lebih enjoy pada masa saat ini.
Terus perasaan yang memang Ayah rasakan itu kayak ketika sudah dapat tidak memikirkan masa depan kan Ayah itu sudah tidak merasa cemas dan tidak bingung lagi. Terus tindakan yang memang Ayah rasakan kan Ayah nanti akan main HP-nya dan tidak akan main HP gitu kan. Nah, saya ingin nih, kan Ayah pasti akan kepikiran pada masa-masa dimana saat Ayah itu saat di rumah gitu kan. Nah, saya ingin ketika nih Ayah muncul nih pikiran yang tidak baik atau pikiran yang, saya itu khawatir nih, saya itu cemas nih, saya itu bingung nih. Nah, ketika Ayah memiliki pikiran seperti itu, saya ingin Ayah merubah skema yang tidak baik tersebut menjadi skema yang baik tersebut yang sudah tadi dibangun. Jadi ketika Ayah memikirkan skema yang tidak baik, bangunlah dengan skema positif yang sudah tadi kita bangun. Bisa? Oke. Karena memang nih sudah berada di penghujung sesi kali ini. Kalau misal saya bertanya, apakah tugas barusan yang saya tugaskan dapat kamu lakukan atau tidak? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat ya. Oke, lalu setelah mungkin dari berakhirnya sesi konseling yang pertama ini, saya ingin Ayah nanti melaporkan kepada saya mengenai sesi konseling yang sedang Ayah rasakan atau ya sesi konseling atau perubahan yang Ayah rasakan itu bagaimana dan seperti apa gitu. Oke, karena memang sekarang kita sudah berada di penghujung sesi, kalau boleh saya bertanya nih, apakah sesi konseling kali ini tuh menurut kamu perlu dicukupkan atau dilanjutkan? Mau dicukupkan atau bagaimana? Dicukupkan saja. Oke. Karena memang mungkin juga sudah terbangun juga ya skema yang akan mungkin nanti menjadi homework atau tugas Ayah nantinya gitu. Oke, nanti mungkin setelah berakhirnya sesi kali ini, saya ingin Ayah melaporkan kepada saya mengenai perubahan-perubahan atau tugas rumah yang tadi saya tugaskan gitu. Sampai sini dapat dipahami? Oke, nah mungkin saya di sini izin untuk menutup sesi kali ini, dan mungkin untuk sesi kedua kita bisa kita bisa obrolkannya di via WhatsApp saja untuk waktunya kapan gitu kan. Oke, untuk sesi kali ini mungkin saya izin menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.